Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih bisa menyelenggarakan majelis zubat yang insyaallah kita akan fokuskan pada pembelajaran bahasa Arab dasar melalui setidaknya 3 tangga ya. Tangga pertama menghafal kosakata, kemudian tangga kedua mempelajari ilmu shorof, dan tangga ketiga mempelajari ilmu nahwu. Dengan asumsi para peserta telah menyelesaikan tangga sebelumnya, yaitu tangga mengenal huruf dan membaca rangkaian huruf yang normalnya insya Allah sudah kita bisa sediakan secara sorogan, sehingga memang intensitasnya tidak banyak, tetapi kalau istiqomah insya Allah akan punya pengaruh yang besar. Baik, kita akan mulai seperti biasa membaca Ummul Kitab dan dilanjutkan dengan beberapa bait nazam Safwatuz Zubat. Nabda'u bit-ta'awudz al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Safwatuz Zubat fil fiqh syafi'i. Qala al-muallifu al-imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa mawjin yaj'alu faqta' yaqinan bil fuadi wajzimi bihadathil alami ba'dal adami. Beribadah namun yang haram dimakan, seperti membangun di atas lautan. Wajib tertanam keyakinan di kalbu bahwa selain Allah adalah baru ahadatsahu lalih tiyajil ilah walau arada tarkahu lamabtada fahuwa lima yuridu fa'alu walaysa fil khalqi lahu mithalu. Diciptakan bukan karena Allah perlu, takkan ada andai saja dia mau. Dia maha berkehendak sesukanya, makhluknya tak ada yang menyamainya. Makdurin ju'il wa ilmu likulli ma'lumin syamil.
منفرد بالخلق والتدبير جل عن الشبيه والنظير. Dia mampu melakukan apa saja dan ilmunya meliputi segalanya. Maha sama mengatur makhluknya, tak bisa disamakan dengan lainnya. Hayyun muridun qadirun allamu, lahul baqa was-sam'u wal kalamu. Kalamu kawas fil qadimi, lam yuhdithil masmu'a lil kalimi. Maha hidup berkehendak dan kuasa, Maha tahu serta kekal selamanya. Maha mendengar dan Maha berbicara, kita semuanya harus menghafalnya. Firman Allah qadim seperti sifatnya, tak seperti keyakinan Mu'tazilah. Firman Allah qadim seperti sifatnya, tak seperti keyakinan Mu'tazilah. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani, yuqra kama yuhfadhu bil adhani. Arsala ruslahu bil mu'jizati, zahiratin lil khalqi bahirati. Al-Quran bisa ditulis dan dibaca jika dalam dada. Para rasul diutus dengan mukjizat yang terlihat mengalahkan musuh bejat. Wa khassa min bainihim Muhammada, falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Faddalahu ala jami'i man siwa, tak ada nabi diutus setelahnya, diunggulkan atas rasul selainnya, pemberi syafaat atas manusia. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalus thani lahul faruqu. Uthmanu ba'dahu kadha aliyu, fasittatul baquna fal badriyu. Setelahnya yang terbaik Abu Bakar, di urutan kedua adalah Umar. Setelahnya yang terbaik Abu Bakar, di urutan kedua adalah Umar. Ketiga Uthman, keempat Imam Ali, lalu yang dijamin surga oleh Nabi. Mubasysyirina bil jannah sebutannya, Ali Badar di urutan selanjutnya. Wasyafi'i wa Malikun Nu'manu, wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu, wa ghairuhum min sairil a'immah, ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Hanafi, Ahmad bin Hanbal serta Sufyan Tsauri. Para imam berada dalam hidayah, mereka berbeda adalah anugerah. Wal awliya zawu karamatin ratab, wa man tawli walidin min ghairi ab. ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. Karama para wali bertingkat-tingkat, layaknya mukjizat pun bisa memikat. Tak ada satupun karama yang bisa melahirkan bayi tanpa orang tua. Tidak boleh memberontak sang khalifah, kecuali Allah sudah tak disembah. Tidak boleh memberontak sang khalifah,
kecuali Allah sudah tak disembah. Wa majara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Yang terjadi antara para sahabat, kita tak berkomentar agar selamat. Ijtihad yang salah mendapat bala, jika benar mendapat dua kalinya. Manusia angkat khalifah, tak ada satupun kewajiban ilah. Manusia angkat khalifah, tak ada satupun kewajiban ilah. Yuthibu man ata'ahu bifadlihi, wa man yasha'aqabahu bi'adlihi. Yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki, bi khuludun nari duna syakki. Memberi pahala dengan anugerahnya pada siapapun yang menaatinya. Hanya pendosa yang Dia kehendaki yang akan dihukum dengan adil pasti. Dia mengampuni dosa apa saja kecuali dosa menyekutukannya. Pelakunya kekal di dalam neraka. Kita tiada boleh meragukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai kemarin bait yang ke-39. Berarti malam ini insyaallah kita bahas bait yang ke-40. Tetapi sebelum itu, sesuai dengan permintaan dari Ustadz Kiai Mojo, Ustadz Kamijo, saya akan membahas apa yang dibagikan di grup tadi sore. Tadi sore apa tadi siang? Apa tadi pagi malah? Nah, tapi HP-nya mana? HP-nya ini ya. Ya. Jadi itu adalah artikel yang saya tulis tahun 2024, ya, artikel singkat di Facebook itu. Terkait dengan serapan dalam bahasa Indonesia. Jadi negeri kita ini alhamdulillah negeri muslim. Banyak penduduknya merupakan muslim, ya, beragama Islam. Ini tidak lepas dari peran kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara dulunya, yang kemudian mewariskan Islam kepada kita turun temurun sampai sekarang alhamdulillah. Di antara kesultanan itu tercatat juga bahkan menggunakan bahasa Arab. Kalaupun kesultanan-kesultanan yang lain kemudian tidak menggunakan bahasa Arab secara resmi, tetap saja kita sebagai bangsa muslim itu bahasanya terpengaruh oleh istilah bahasa Arab. Sehingga banyak kosakata yang kemudian sekarang diakui sebagai bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari bahasa Arab. Ya. Lalu kemudian muncul persoalan, yaitu adanya pergeseran baik tulisan, pengucapan maupun makna dari serapan-serapan itu. Contoh, nah itu kemudian saya amati itu pergeserannya itu bertingkat-tingkat.
Sehingga kemudian saya menyimpulkan ada 3 kategori serapan yang kemudian perlu disikapi sesuai dengan sudut pandang Islam. Yang pertama adalah kategori yang keliru tetapi masih lumrah sehingga tidak perlu diubah. Ya, dibiarkan sebagaimana yang ada sekarang, serapan yang ada sekarang. Contohnya adalah ulama. Ulama itu di bahasa kita itu adalah kata tunggal. Seorang ulama kan. Seorang ulama. Itu kata tunggal. Padahal ulama itu adalah jamak. Bukan kata tunggal tetapi kata jamak. Demikian juga umara. Umara itu seolah-olah kata tunggal di bahasa kita. Umara itu jamak dari amir. Amir itu pemimpin. Berarti umara itu para pemimpin. Itu lumrah, tidak masalah. Tidak diubah pun tidak masalah. Termasuk juga malaikat. Malaikat itu satu atau banyak? Hah? Sesosok malaikat. Dalam bahasa kita tunggal kan? Tapi memang aslinya jamak. Malaikah itu kalau kita membaca Al-Quran ada kata malaikah, itu jamak. Tunggalnya apa? Tunggalnya malak. Malakun. Malakun karim berarti malaikat yang mulia. Malaikah itu berarti malaikat atau para malaikat. Tapi kita tidak punya kesalahan pemahaman kan tentang malaikat itu. Meskipun malaikat kita sebut sebagai kesan kita adalah tunggal, tapi padahal jamak, tapi secara umum kita tidak punya kekeliruan konsepsi gara-gara kata ini. Itu kategori pertama, kategori yang memang keliru tetapi tidak masalah. Tidak perlu diubah. Kategori yang kedua adalah kategori yang keliru kalau diubah baik, tapi tidak wajib, tidak harus diubah. Ya, saya di tulisan itu hanya menyebutkan satu contoh. Satu contoh ini yaitu muhrim. Muhrim itu apa? Orang yang berihram. Tapi kita kan memahaminya, dan juga KBBI itu memahaminya itu muhrim itu apa? Orang yang haram dinikahi. Itu memang terserap ke dalam bahasa Indonesia di KBBI itu apa? Artinya itu orang yang haram dinikahi. Aslinya mahram. Yang haram dinikahi itu. Nah, tapi apakah kemudian ini mengganggu pemahaman kita terhadap ajaran Islam? Insya Allah tidak. Tidak. Artinya sah saja kemudian kita mengucapkan muhrim itu dalam konteks berbahasa Indonesia. Itu kategori kedua. Bagus kalau diubah, tapi tidak mendesak. Nah, kategori yang ketiga ini yang kemudian yang krusial, yang insya Allah nanti ada kaitannya dengan bait yang kita akan bedah ini. Bait ke-40 Nazam Safatul Zubad ini, yaitu kata-kata serapan yang kemudian maknanya itu berbeda dengan makna yang dikehendaki oleh syariat. Dan ini berkaitan dengan istilah-istilah yang oleh syariat itu dimaknai, diberi makna yang baru, diberi makna baru yang berbeda dengan makna bahasanya. Contohnya apa? Contohnya
Apa itu contohnya itu? Jilbab. Nah, jilbab itu tidak makna baru sih ya. Dan syariat tidak memberi makna baru jilbab itu. Tetapi menggunakannya sebagaimana orang Arab menggunakannya. Jadi yang namanya jilbab itu adalah baju terusan ya, dari atas ke bawah. Itu jilbab. Kemarin sudah saya tunjukkan di sini fotonya Muhammad Ali. Muhammad Ali petinju itu. Itu kan sedang naik perahu di atas Sungai Nil menggunakan jilbab. Keterangan fotonya begitu. Menggunakan jilbab. Padahal kita lihat enggak berkerudung kan. Jilbab berarti bukan kerudung tapi pakaian terusan itu. Nah, ini mestinya diubah. Mestinya pemaknaan jilbab itu diubah sebagaimana makna aslinya dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena nanti mempengaruhi pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Seolah-olah yang wajib itu adalah kerudung saja, bukan jilbab. Padahal dua hal ini wajib dan itu memang ada ayatnya itu. Ayat yang berbeda. Kerudung dan jilbab itu diperintahkan oleh Allah pada ayat yang berbeda. Kemudian ada apa lagi itu? Hijrah. Hijrah itu memang secara bahasa itu berpindah tempat. Tetapi syariat punya makna atau syariat memberikan makna baru pada hijrah, yaitu berpindahnya seorang muslim dari darul kufur ke darul Islam. Itu makna hijrah secara syar'i. Apalagi itu? Jihad. Jihad itu juga sering kemudian dimaknai bukan perang, gitu kan? Jihad bukan perang ini makna yang keliru. Karena secara syar'i jihad itu bisa dibaca misalnya di dalam kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani itu qital, bazlul wus'i atau bazlul juhdi ya, bazlul juhdi fi qitalil kufar awil bughah. Di dalam kitab Subulus Salam begitu. Memerangi mencurahkan upaya maksimal untuk memerangi orang-orang kafir atau pemberontak atau bughat. Itu Imam As-Sun'ani mendefinisikannya begitu. Jadi qital memang perang gitu, perang fisik. Tang gitu. Nah, sekarang ya cucu. Nah, gara-gara kesalahan konsepsi itulah kemudian salah satu penyebab kemudian negara-negara Arab itu tidak angkat senjata melawan Israel. Ya, mungkin dalam pikiran mereka jihad terbaik adalah jihad yang diam aja gitu. Atau gimana lah gitu ya. Sehingga ya, saudara-saudara kita di Gaza dibantai sedemikian rupa, mereka tetap diam, seribu bahasa, bahkan mendukung penjajah. Mendukung penjajah. Apalagi itu? Ijtihad. Nah, ijtihad itu sering dimaknai sebagai ya pokoknya bagaimana cara menyelesaikan problematika yang ada sesuai dengan pikiran masing-masing orang. Nah, itu juga keliru. Ya, ijtihad itu punya pengertian syar'i yang khas, yaitu menggali hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Jadi ijtihad itu harus berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ilmu alatnya juga harus lengkap. Itu baru bisa berijtihad. Nah, sekarang banyak orang yang kemudian mengatakan aku berijtihad padahal ilmu syar'inya tidak genap. Ya, bahkan ada
orang liberal itu yang mengatakan bahwa ijtihad itu tidak perlu pakai bahasa Arab. Nah, itu kacau ya. Bagaimana mungkin ijtihad bisa dilakukan padahal ijtihad itu terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu berbahasa Arab. Apalagi itu? Silaturahmi ya, silaturahmi itu juga perlu diluruskan karena di dalam syariat, di dalam kitab-kitab fikih nanti kita bisa lihat itu bukan kayak gini nih. Saya dengan antum ini tidak sedang bersilaturahmi ini. Karena kita tidak punya hubungan rahim. Ya, punya hubungan rahim jauh sekali nanti di Bunda Hawa sana. Ya, Nabi ada. Ya mungkin Nabi Nuh ya atau ya yang jelas itu Nabi Adam ya. Nabi Adam. Jauh sekali. Ya karena kita satu ras barangkali nggak sampai jauh di sana, mungkin ada ujungnya nenek moyang kita yang tinggal di Nusantara ini gitu, ketemunya di sana. Yang jelas kita sama-sama buta, kita ketemu di mana sih gitu. Kalau Nabi Muhammad sama Imam Syafi'i itu kan ada tuh silsilahnya, ketemunya di Abdul Manaf kalau nggak salah ya, di Abdul Manaf. Ya kayaknya di Abdul Manaf. Jadi silaturahim itu ya lebih tepat silaturahim ya, bukan silaturahmi, tapi itu namanya serapan juga tidak masalah menggunakan silaturahim, tapi menggunakan kata silaturahmi, tapi konsepnya itu adalah hubungan kerabat, bahkan hubungan mahram gitu. Yang mahram itulah yang ada kewajiban silaturahim. Tidak. Makanya saya tidak wajib berkunjung ke antum tidak berwajib berkunjung ke saya juga gitu. Meskipun berkunjung sama mukmin juga pahala, ya, merupakan kebaikan. Tapi bukan dalam konteks silaturahim. Apa lagi? Ikhlas. Nah, ikhlas ini yang paling lumrah diucapkan tanpa makna syar'inya, tanpa makna aslinya. Ikhlas itu cenderung digunakan untuk makna rela, ridho, legowo gitu. Antum, saya punya utang ke antum 10 juta. Ya saya diikhlaske wae. Nek ora ya diikhlaske awas. Ditagih-tagih kan, tagih-tagih. Yo. Mas kapan le nyaur utang? Yongko to, ogah nagih wae. Itu kayak sing ikhlas. Padahal nagih utang dengan ikhlas itu ya bisa gitu. Karena ikhlas itu memurnikan amal untuk mengharap ridho Allah. Itu ikhlas. Jadi memberi utangan dengan ikhlas dan menagih utang dengan ikhlas itu bisa. Mencatat dengan ikhlas itu ya masuk gitu. Bukan kemudian saya utang dong, pinjam dulu 100 dong. Ya, tak catat ya. Orang ikhlas utang dicatat barang. Nah, itu istilah yang tidak tepat. Jadi merelakan sesuatu itu bukan beda dengan ikhlas. Marah-marah itu cenderung dipahami bukan ikhlas, tidak ikhlas. Padahal marah-marah dengan ikhlas ya Rasulullah, masa Rasulullah tidak ikhlas kan? Rasulullah pernah marah. Ada seseorang yang mencuri, ditangkap, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, tapi kemudian dilobi oleh keluarganya, disampaikan kepada anak angkat beliau. Anak angkat beliau menyampaikan kepada Rasulullah, dilobi supaya tidak dipotong tangannya. Apa yang Rasulullah lakukan? Naik mimbar marah.
Bahkan menyatakan dengan tegas, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Tegas, marah. Ikhlas nggak itu? Ya ikhlas itu. Itu contoh istilah yang terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang tidak tepat, yang seharusnya diganti. Maknanya itu, maknanya harusnya diganti. Termasuk, nah di bait ini ada istilah waliul amri atau ulil amri, yang kemudian diterjemahkan menjadi kata khalifah. Nah, kata khalifah ini itu kemudian, atau kata ulil amri itu juga dimaknai dengan makna yang tidak semestinya mencakup semua penguasa, baik yang berhukum dengan hukum Allah maupun tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini bahaya kalau pemaknaannya begini. Ya, tidak berhukum dengan hukum Allah tidak bisa dikatakan seperti ini. Tidak bisa dikatakan sebagai khalifah atau waliul amri yang dalam konteks bait ini. Nah, kita bahas kayak ininya, baitnya. Qala al-musannif rahimahullah, walam yajuz, dan tidak boleh. Walam yajuz, dan tidak boleh. Fi ghairi mahdil kufri, di dalam selain mahad. Mahad itu murni. Ada istilah yang familiar di telinga kita, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu berarti ibadah murni. Ibadah murni itu ibadah tanpa campuran interaksi dengan manusia. Mahdil kufri, kekufuran yang murni. Khurujuna, keluarnya kita, ala waliyil amri, atas pemerintah atau atas ulil amri. Maksudnya khurujuna alal waliyil amri ini maksudnya memberontak waliul amri. Jadi tidak boleh memberontak waliul amri kecuali karena dia melakukan kekufuran yang nyata kalau dalam bahasa hadis. Jadi tidak boleh memberontak khalifah kecuali kalau khalifah itu melakukan kekufuran yang nyata. Nah, oleh pensyarah itu dinyatakan begini. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, la budda, tidak bisa tidak, min nasbi imamin, mengangkat seorang imam. Nah, imam itu memang di dalam syariat kemudian ada imamah sughra, imamah kubra. Imamah sughra, imam kecil, itu imam salat. Itu imam kecil. Ada juga imamah kubra, imam besar. Imam besar itu kepala negara atau khalifah. Sinonim. Jadi ketahuilah bahwasanya harus mengangkat seorang imam. Kama sayati fi kalamihi, sebagaimana akan datang pada perkataan beliau, perkataan Imam Ibn Ruslan. Wa kana al-aula taqdimuhu ala qawlihi. Tetapi yang lebih utama sebetulnya itu pembahasan tentang wajibnya mengangkat imam itu didahulukan dibandingkan bait ini. Itu maksudnya. Bait ini kan tentang memberontak khalifah. Padahal keterangan tentang kewajiban mengangkat khalifahnya itu nanti di bait selanjutnya itu. Di beberapa bait selanjutnya. Di 2 bait selanjutnya ya nanti. Itu menurut beliau mestinya didahulukan itu dulu baru bait ini gitu. Kira-kira begitu. Walam yajuz, dan tidak boleh fi
di dalam urudirtikabil imam syai'an minal ma'asi, di dalam terjadinya jatuhnya imam kepada sesuatu dari maksiat, ghairi mahdil kufri, selain murninya kekufuran. Khurujuna, memberontaknya kita, ma'syarul ummah, yaitu seluruh umat, alal imam, atas khalifah, waliul amri, yaitu waliul amri, bittifaqin, dengan kesepakatan, in kana adilan, jika imam tersebut adil. Jadi kalau imamnya itu seorang imam yang adil, maka seluruh ulama sepakat tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Wa 'alal ashah in kana jaizan, dan menurut pendapat yang ashah, in kana jairan, apabila imam itu pendosa atau zalim. Jadi kalau imamnya itu adil, maka seluruh ulama sepakat tidak boleh memberontak khalifah. Tapi bagaimana kalau khalifahnya itu jair, zalim? Nah, maka ada dua pendapat yang sama-sama sahih. Tetapi menurut keterangan ini, itu yang paling sahih. Yang paling sahih itu artinya bukan satunya sahih, bukan satunya lemah, tidak. Tapi dua-duanya sahih, tapi ada yang lebih unggul kesahihannya, yaitu tidak boleh juga kalau imamnya zalim itu kemudian diperangi atau diberontak, itu tidak boleh juga. Idza yushtaratu fil imami ayyakuna ma'suman. Kenapa imam yang pendosa atau zalim itu kemudian tidak boleh diperangi juga menurut pendapat yang ashah? Itu karena imam itu tidak disyaratkan seorang yang terjaga dari dosa atau maksum. Ini beda dengan mazhabnya Syiah. Syiah itu mensyaratkan imam itu atau khalifah itu seorang yang maksum, terjaga dari dosa. Walam yazali salaf yanqaduna lahum, dan para ulama salaf itu melakukan banyak kritik terhadap para khalifah. Walam yarawna la yarawna al-khuruj alaihim, tetapi tidak berpendapat bolehnya memberontak mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkritik pemerintah, itu keliru besar. Karena para ulama itu sepanjang zaman itu selalu melakukan kritik terhadap pemerintah. Bahkan ketika pemerintahnya menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemudian ada kesalahan-kesalahan, itu para ulama mengkritik. Ya, tapi kemudian mereka tidak sampai pada membolehkan memberontak khalifah. Ma'adzuhuri dzalika wa intisyarihi minhum. Ya, padahal kemaksiatan yang dilakukan oleh imam itu kadang-kadang terlihat jelas. Ya, tapi mereka mengkritik saja, bukan kemudian melakukan perlawanan bersenjata. Wali annal imam la yan'azilu bil fisqi, dan karena imam atau khalifah itu tidak boleh dilengserkan karena kefasikan. Bi khilafil qadhi, berbeda halnya dengan hakim. Ya, berarti hakim itu menurut keterangan ini harus dilengserkan kalau dia fasik. Ya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala sungguh telah berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Wa fi hadis Hudzaifah, dan di dalam hadis riwayat sahabat Hudzaifah,
man faraqal jama'ata qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Siapa saja yang berpisah dari jamaah meskipun sejengkal, maka sungguh dia telah menguraikan, ya, melepaskan ribqatal Islam, ikatan Islam, min unuqihi, dari lehernya. Wa ribqah bikasir ra hiyal urwah. Arti kata ribqah dengan dibaca kasrah ra-nya, berarti ribqah, ya, bukan rubqah, bukan rubqah. Itu artinya adalah urwah, ikatan. Nah, ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan lanjutkan dengan setoran. Nah.